Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Kelompok kami terdapat 4 orang, yaitu bisa di next. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas A akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema hak dan kewajiban warga negara. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Rara Puspita Putri dengan NIM 210703110003 dan saya sendiri Ardenan Sabir Milo Pasadewa dengan NIM 210703110015 dan selanjutnya terdapat Sabrina Khairunisa dengan NIM 210703110069 dan yang terakhir ada Novihana Nurfitriyah dengan NIM 210703110088. Topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara, dan yang kedua yaitu dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, dan yang ketiga konsep kajian Islam terkait hak asasi manusia. Indonesia termasuk negara apa? Indonesia termasuk negara hukum. Negara hukum dalam penyelenggaraannya diatur dengan konstitusi hukum, dan ciri-ciri negara hukum adalah hak warga negara yang terjamin. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah kekuasaan untuk menerima dan melakukan apa saja yang sudah seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup selama yang dilakukan tidak merugikan pihak lain atau negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap negara. Baik, slide berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Rara. Waktu dan layar saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh hak dan kewajiban warga negara. Untuk contoh hak, yang pertama ada hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah, tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian ada hak mendapatkan kasih sayang keluarga, dan hak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keluarga. Untuk kewajiban, yaitu ada kewajiban menaati hukum dan pemerintah yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua ada kewajiban membela negara yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Selanjutnya ada kewajiban menjaga kelestarian alam dan kewajiban mematuhi rambu lalu lintas. Next. Hak dan kewajiban dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk implementasi haknya, yaitu ada menjamin warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya. Untuk kewajibannya, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lainnya dan toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk implementasi haknya, yaitu hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan untuk kewajibannya, yaitu memperlakukan orang lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Next. Sila ketiga ialah persatuan Indonesia. Untuk implementasi haknya, yaitu menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengemban budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sedangkan untuk kewajibannya itu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian adanya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu diimplementasikan dalam kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sedangkan untuk kewajibannya, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan untuk sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, implementasi haknya dapat melalui mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan untuk kewajibannya mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang tidak merugikan kepentingan umum. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Saudari Rara. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Sabrina. Waktu dan layar, saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Pengertian. Dinamika negara merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat yang bersifat dinamis atau selalu bergerak.
Dinamika dan tantangan yang terjadi pada hak dan kewajiban negara. Yang pertama yaitu aturan dasar mengenai pendidikan dan kebudayaan serta iptek. Hak warga negara dalam bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yakni tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian yang kedua, aturan dasar mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, perekonomian nasional sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pada bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 ayat 3 dan pasal 34. Namun, seiring dengan perkembangan dan pergerakan perekonomian di Indonesia, pemerintah mengubah bab tersebut menjadi bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri atas 2 pasal, yakni pasal 33 ayat 5 dan pasal 34 ayat 4. Yang ketiga, aturan dasar mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam bab ini, usaha pertahanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yakni usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan yang terakhir, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pada pasal 27, 28, 29, sampai 34. Namun setelah amandemen bab hak asasi manusia diatur dalam bab tersendiri guna lebih memperinci dalam memberikan hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan hak mereka sesuai dengan hak asasi manusia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari Saudari Sabrina. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Hana. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai konsep kajian Islam terkait hak asasi manusia. Bisa di next. Al-Quran sebagai sumber utama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan. Jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di Al-Quran, antara lain yang pertama, dalam Al-Quran terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana kehidupan. Al-Quran juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat. Yang kedua, Al-Quran juga berbicara tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan sekitar 150 ayat. Lalu ada yang ketiga, Al-Quran juga berbicara tentang sikap menentang kezoliman dan orang-orang yang berbuat zolim dalam 320 ayat. 50 ayat memerintahkan berbuat adil yang diungkapkan dalam kata adil, kids, dan kisos. Yang keempat, 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, HAM artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Karenanya ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan, dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. HAM yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah ada hak hidup, hak kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak persamaan dan keadilan, dan hak kebebasan berpendapat. Adapun kesimpulan dari topik kita hari ini, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945, bersifat dinamis atau sudah beberapa kali berubah-ubah sesuai dengan kehidupan bernegara di Indonesia. Representasi dari berjalanannya hak dan kewajiban dari warga negara adalah dinamika negara. Dinamika negara merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat yang bersifat dinamis atau selalu bergerak. Salah satu hak yang didapatkan warga negara adalah hak asasi manusia atau HAM.
Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terdapat kurang dan lebihnya perkataan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada PJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas B akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Rusadian Maharani, yang kedua ada Rica Maharani, yang ketiga ada Fasa Ayu, dan yang keempat ada Muhammad Rizky Mudzaffar. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Mudzaffar. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Next. Adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu. Mohon maaf. Adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang kita lakukan dengan orang lain. Tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Bisa kewajiban merupakan hal yang bisa kita lakukan karena sudah mendapatkan hak tergantung situasinya. Oke, next. Contoh hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan layak. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kedua, yang pertama, wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Yang kedua yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Oke, next. Hak dan kewajiban seseorang harus dilakukan secara seimbang. Maksudnya, seseorang tidak boleh selalu menuntut haknya terus-menerus dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini bertujuan agar tercapainya keadilan yang merata dan kehidupan yang harmonis. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rica Maharani.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban negara dan warga negara mengalami dinamika sebelum dan sesudah amandemen. Perubahan ini didasarkan pada perkembangan dan penyesuaian bahasa serta adanya perubahan akibat perkembangan zaman. Berikut merupakan bentuk-bentuk dinamika peraturan dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan teknologi. Ketentuan mengenai hak-hak warga negara di bidang pendidikan diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal tersebut mengalami penggantian kata-kata menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan kata-kata tiap-tiap menjadi setiap adalah bentuk penyesuaian dari perkembangan bahasa Indonesia. Selain itu, kata pengajaran juga diubah menjadi pendidikan. Hal ini bermaksud untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pendidikan yang lebih luas daripada pengajaran. Pengajaran merupakan suatu usaha untuk menyampaikan pengetahuan. Sedangkan pendidikan adalah sarana untuk memajukan semua bidang penghidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, keterampilan, berakhlak mulia, kesejahteraan, budaya, dan kejayaan bangsa. Sehingga pendidikan mengajarkan nilai-nilai tentang pengetahuan dan sikap, namun apabila pengajaran hanya mengajarkan tentang pengetahuan. Yang kedua yaitu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, judul bab berubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Perubahan pada pasal 33 ini berfungsi untuk melengkapi aturan yang sudah ada dan sudah diatur sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebelumnya tanpa ayat menjadi 4 ayat, perubahan ini berdasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara pada bidang kesejahteraan. Sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera serta masyarakat Indonesia dapat hidup sesuai harkat dan martabatnya. Lalu yang ketiga yaitu di bidang pertahanan dan keamanan negara. Pada awalnya konsep pertahanan dan keamanan negara dengan bentuk pembelaan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Akan tetapi konsep pembelaan negara dipindah pada pasal 27 ayat 3 setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar. Pada pasal 30 ayat 1 merupakan penerapan dari pasal 27 ayat 3. Usaha pertahanan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama, serta rakyat sebagai komponen pendukung. Pemilihan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Hankam Rata, dilatar belakangi oleh sejarah bangsa Indonesia sendiri, yaitu pada peristiwa Revolusi Kemerdekaan tahun 1945. Pada saat itu, semua rakyat Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan bersatunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kekuatan kepolisian. Dengan pengamalan sejarah itu, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat Hankam Rata dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang terakhir yaitu di bidang hak dan kewajiban asasi manusia. Pada awalnya, perihal hak dasar
warga negara yang diatur dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 hanya terdapat pada pasal 27 hingga pasal 34. Setelah amandemen, aturan mengenai hal tersebut diatur tersendiri dengan judul Bab Hak Asasi Manusia. Baik, terima kasih. Bab selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fazal Ayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kajian Islam terkait hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia berasal dari bahasa Arab. Ham yakni al-hukuk al-insaniyah. Kata tersebut memiliki beberapa makna seperti milik, ketetapan, dan kepastian. Kata ini juga memiliki arti menetapkan sesuatu dan membenarkannya. Pengertian HAM dalam Islam juga terdapat dalam ayat Al-Quran seperti surat Yasin ayat 3, Yasin 3 ayat 7 yang menjelaskan, menetapkan, dan menjelaskan. Surat Al-Anfal ayat 8 menjelaskan tentang bagian yang terbatas. Surat Al-Baqarah ayat 241 menjelaskan tentang adil sebagai lawan dari batil. Dari makna-makna tersebut, dipilih kata yang paling sesuai dan unsur yang terpenting dalam kata hak adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Pada dasarnya, hak asasi manusia dalam Islam terkandung pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Zuriyat Al-Khamsah, atau yang disebut juga Al-Hukuk Al-Insaniyah fi Al-Islam. Hak-hak asasi manusia dalam Islam. Kelima hal pokok ini harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi. Konsep ini mengandung 5 hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu 1. Hifzul al-din, penghormatan atas kebebasan beragama. 2. Hifzul al-mal, penghormatan atas harta. 3. Hifzul al-nafs wa al-id, penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu. 4. Hifzul al-aql, penghormatan atas kebebasan berpikir. 5. Hifzul al-nas, keharusan untuk menjaga keturunan. Baik, terima kasih. Dari presentasi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suatu negara merupakan suatu hal yang harus dijalankan oleh setiap warga negara yang tinggal di daerah tersebut. Pada penerapannya, hak dan kewajiban haruslah seimbang agar didapatkan kehidupan yang harmonis. Dinamika merupakan inti dari masyarakat. Jadi, hukum harus bisa mengikuti dan menyesuaikan perubahan sosial yang dinamis agar hukum tetap bisa memenuhi kebutuhan dari manusia. Dinamika yang terjadi pada beberapa peraturan yang mengenai hak dan kewajiban warga negara antara lain adalah pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan, dan hak dan kewajiban asasi manusia. Setiap perluasan mempunyai perkembangan makna yang menyeluruh dalam memberikan hak dan kewajiban bagi warga negara. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntutan pada manusia, mulai dari urusan yang terkecil hingga urusan manusia yang paling besar. Dan tentu saja telah tercantum di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Memang tidak terdapat dalam suatu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat suci Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 5 dari kelas B. Terima kasih telah memperhatikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Misi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 dari kelas C yang beranggotakan saya, Anggraini Tan Permatasari, Muhammad Hanif Johan, Alia Maulidia, dan Adinda Sulita Salsabila akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Untuk materi yang pertama akan disampaikan langsung oleh Adinda Sulita Salsabila. Ya, terima kasih. Hak warga negara. Hak warga negara merupakan suatu kewenangan. Kewenangannya dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini lebih memiliki arti sebagai keistimewaan yang didapat oleh warga negara dari negaranya tersebut. Yang kedua adalah kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh warga negara dalam mengabdi maupun cara dia dalam menjalankan kehidupan kemasyarakatan. Warga negara dalam konteks negara Republik Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana warga negara yang diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu WNI dan WNA, akan berbeda satu dengan lainnya. Mereka sebagai penduduk asli atau penduduk asal Nusantara dikenal sebagai penduduk pribumi. Selanjutnya adalah kewajiban. Yang pertama, berkewajiban untuk taat dan menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua, undang-undang dan konstitusional di Republik ini. Yang ketiga adalah untuk menghormati pemerintah. Yang keempat, berkewajiban untuk membela negara dan hak warga negara. Hak bagi warga negara secara mendasar telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan hak dasar dan konstitusional. Antara lain adanya jaminan hak asasi manusia, HAM, yang pasti dalam konstitusi. Hak warga negara dalam UUD 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 yang adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat atau hak politik. Yang keempat adalah pasal 28A sampai Z adalah hak atas HAM. Adalah pasal 29 ya adalah hak atas agama. Yang ke-6 adalah pasal 30 hak atas pembelaan negara. Yang ke-31 adalah hak atas pendidikan. Pasal 32 adalah hak atas budaya.
Selanjutnya pasal 33 adalah hak atas perekonomian dan yang terakhir pasal 34 adalah hak atas kesejahteraan sosial. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hanif Johan. Selanjutnya adalah dinamika dan kewajiban hidup berbangsa dan bernegara. Dinamika memiliki arti sebagai suatu perubahan, ini selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan. Di dalam bernegara, dinamika memiliki gerak perubahan sebagaimana bentuk dari adanya interaksi antara masyarakat dengan masyarakat. Dari hal ini, dinamika dalam bernegara merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat yang bersifat dinamis atau selalu bergerak. Hal ini sangat mendeskripsikan dari berjalannya hak dan kewajiban dari negara. Next. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Aturan dasar perintah, kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika atau perubahan yang luar biasa. Aturan dasar hal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan. Lalu aturan dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya aturan dasar perihal usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aturan dasar perihal hak dan kewajiban asasi manusia, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur sendiri di bawah judul hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya yaitu pengertian hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam, seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Konsep hak asasi manusia dalam hukum Islam. Pada dasarnya, hak asasi manusia dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Dururiyat Al-Khamsah atau yang disebut juga Al-Huquq Al-Insaniyah fi Al-Islam, yaitu hak asasi manusia dalam Islam. Konsep ini mengandung 5 hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu hifdul al-din atau penghormatan atas kebebasan beragama, hifdul al-mal, penghormatan atas harta benda, hifdul al-nafs wal ir, penghormatan atas jiwa, hak kehidupan kehormatan individu, hifdul al-aqal, penghormatan atas kebebasan berpikir, dan hifdul al-nasl, keharusan untuk menjaga keturunan. Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya. Materi selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Alia Maulidia. Pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam.
Pengaturan mengenai HAM dapat dilihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada. Kedua naskah yang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi masterpiece-nya HAM dalam perspektif Islam. Berikut adalah substansi ringkasan dari Piagam Madinah. 1. Monoteisme, yaitu mengakui adanya satu Tuhan. Prinsip ini terkandung dalam Mukadimah pasal 22, 23, 42, dan bagian akhir pasal 42. Kedua, persatuan dan kesatuan, pasal 1, 15, 17, 25, dan 37. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu umat. Hanya ada satu perlindungan bila orang Yahudi telah mengikuti piagam ini. Berarti berhak atas perlindungan keamanan dan kehormatan. Selain itu, kaum Yahudi dan orang-orang Muslim secara bersama-sama memikul biaya perang. 3. Persamaan dan keadilan. Pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37, dan 40. Pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di muka hukum dan harus menegakkan hukum beserta keadilan tanpa pandang bulu. Keempat, kebebasan beragama, pasal 25. Kaum Yahudi bebas menjalankan ajaran agama mereka sebagaimana juga umat Islam bebas menunaikan syariat Islam. 5. Bela negara, pasal 24, 37, 38, dan 44. Setiap penduduk Madinah yang mengakui piagam Madinah mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi dan membela Madinah dari serangan musuh, baik serangan dari luar maupun serangan dari dalam. 6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan. Dalam pasal-pasal ini disebutkan secara berulang-ulang bahwa seluruh adat kebiasaan yang baik di kalangan Yahudi harus diakui dan dilestarikan. 7. Supremasi syariat Islam, pasal 23 dan 24. Inti pokok dari supremasi ini adalah setiap perselisihan harus diselesaikan menurut ketentuan Allah dan sesuai dengan keputusan Nabi Muhammad. 8. Politik damai dan perlindungan internal serta permasalahan perdamaian eksternal juga mendapat perhatian serius dalam piagam ini. Pasal 15, 17, 37, 36, 39, 40, 41, dan 47. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Karena sekarang sudah selesai ya yang presentasi, akan dibuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dibuka secara bergilir, secara beberapa babak, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya. Ya, yang pertama, kita langsung saja ada Bella Tri Yuliana Putri. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Bella Triulana Putri dengan NIM 210703110101 dari kelas kelas C. Saya izin bertanya kepada kelas B. Pertanyaannya, apa saja peran-peran yang bisa dilakukan oleh kalangan tokoh agama dan ustazah pesantren dalam rangka membantu pemajuan perlindungan HAM? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Safira Rasidul Aisi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Rasidul Aisi dari kelas A dengan NIM 0001. Izin bertanya, bagaimana implementasi kehidupan bermasyarakat mengenai hak kebebasan beragama? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Bimo Jenawarto, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Bimo Januarto dengan NIM 210703110032 dari kelas Kewarganegaraan kelas B. Saya izin bertanya kepada kelompok 5 kelas B. Jelaskan dengan singkat pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara. Terima kasih. Baik, untuk sementara kita tampung dulu pertanyaannya dan kita beri kesempatan kepada kelompok yang akan presentasi untuk mempersiapkan jawabannya. Izin masuk. Ya, silakan. Saya dari kelompok 5 kelas B mau menjawab pertanyaan dari Bilatri. Pertanyaannya, apa saja peran-peran yang bisa dilakukan oleh kalangan tokoh agama dan ustazah pesantren dalam rangka membantu pemajuan perlindungan HAM? Jawabannya, 1. Melakukan sosialisasi wacana HAM di kalangan pesantren dan masyarakat. 2. Melakukan integrasi nilai-nilai HAM ke dalam materi pendidikan dan pengajaran di pesantren. 3. Memberikan teladan yang baik. 4. Membuat publikasi tentang nilai-nilai HAM. Apakah sudah menjawab, Bilatri? Sudah menjawab. Terima kasih. Izin masuk. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Safira Rosyadatul Aisyah. Beliau menanyakan bagaimana implementasi kehidupan bermasyarakat mengenai hak kebebasan beragama. Menurut pendapat saya, kebebasan beragama dapat dilihat di kehidupan bermasyarakat, yaitu tidak adanya paksaan untuk memeluk agama yang telah diyakini. Selanjutnya yaitu memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada orang beragama selain non-Islam untuk melakukan hak dan kewajiban atau melakukan apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Izin masuk.
Saya akan menjawab dari pertanyaan Bimo Januarto. Pertanyaannya, jelaskan dengan singkat pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara. Jawabannya yaitu sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi pada para jabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, karena sudah terjawab semua, kita buka lagi sesi pertanyaannya. Yang pertama ada Chandra Kusuma Dewi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Chandra Kusuma Dewi, NIM 124 dari kelas A. Saya izin bertanya kepada kelas A. Pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Alvina Aritanti. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alvina Aritanti Nurunisa dengan NIM 59. Izin bertanya kepada kelompok 5 kelas A. Bagaimana pengingkaran warga negara untuk menjunjung hukum? Apa ada faktornya? Oke, selanjutnya ada Nela Rizky Salsabila ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Rizky Salsabila dari kelas A dengan NIM 21070311080. Saya izin bertanya kepada kelompok 5 dari kelas A. Apa sih yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya ada Nafatri Widya Purwanti. Silakan. Baik, BC kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 5 kelas C. Apa saja Mohon maaf, suaranya putus-putus ya. Saya ulangi, apa saja hambatan terdengar jelas? Apa saja hambatan penegakan HAM di Indonesia? Terima kasih. Baik, karena sudah ada 4 pertanyaan, mari kita tampung lebih dahulu dan berikan kesempatan untuk kelompok yang akan menjawab.
Izin masuk. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Alvina. Saudari Alvina bertanya mengenai bagaimana pengingkaran warga negara untuk menjunjung hukum, apakah ada faktornya? Menurut pemahaman saya, pengingkaran warga negara untuk menjunjung hukum ini difaktori oleh beberapa faktor, seperti kemalasan untuk menjunjung hukum, ketidakmauannya, dan juga mungkin warga negara tidak suka dengan hukum yang telah ditetapkan. Dan masih banyak pengingkaran warga negara untuk menjunjung hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah turut aktif dalam mengaturnya. Apakah sudah jelas dari Saudari Alvina? Sudah jelas, terima kasih. Baik, sama-sama. Izin masuk, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Rizky Salsabila. Hal apa yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, seperti perilaku yang tidak taat, egois, ingin menang sendiri, enggak bertoleransi, hingga rendahnya tingkat kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Apakah dapat dipahami, Naila? Iya, sudah. Terima kasih banyak. Iya. Izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila? Hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila erat kaitannya dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama yang menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan melaksanakan ibadahnya. Sementara warga negara berkewajiban untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama agar kehidupan kita berjalan seimbang. Apakah sudah menjawab, Kanda? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Izin masuk. Ya, silakan. Jadi, izin menjawab pertanyaan dari Nova Trivia, yaitu apa saja hambatan penegakan HAM di Indonesia. Jadi, hambatan-hambatannya adalah satu, kondisi sosial budaya yang berbeda. Di Indonesia kan banyak budaya dari Sabang sampai Merauke dan masih ada beberapa perbedaan status sosial yang timbul. Lalu yang kedua, kurangnya penyampaian yang merata ke semua masyarakat. Yang ketiga adalah kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra yang ada di masyarakat. Perbedaan pendapat ini semakin membuat HAM yang ada di Indonesia terhambat kemajuannya. Yang keempat adalah pembuatan undang-undang yang tidak tepat sasaran. Sering sekali terjadi pembuatan peraturan undang-undang yang malah membuat pelanggaran HAM yang ada semakin banyak. Selanjutnya adalah penindakan yang lemah. Masih sering sekali kita temui hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Padahal aparat hukum seharusnya bertindak adil dan bijaksana dalam memberikan hukuman atas kesalahan yang diperbuat. Selanjutnya adalah rendahnya pemahaman warga Indonesia tentang pentingnya HAM. Tanpa HAM, kita akan diinjak oleh orang lain. Dan terakhir adalah lemahnya aparat hukum yang ada di Indonesia semakin membuat HAM yang ada di Indonesia sulit ditegakkan. Terima kasih. Aku kurang jelas. Bisa. Terima kasih. Baik, karena masih terdapat waktu yang tersisa, kita akan buka lagi sesi pertanyaan jawabnya.
Oke. Yang pertama ada Dira Febrianti. Silakan pada Dira Febrianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dira Febrianti dari kelas A dengan NIM 128. Saya izin bertanya, bagaimana perspektif hak kebebasan berpendapat dalam Islam? Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada Terima kasih atas kesempatannya. Saya Awa Syifahini Saujana, NIM 70 dari kelompok 1 kelas B. Di sini saya izin bertanya kepada kelas B, mengapa sih undang-undang itu penting bagi penerapan hak asasi manusia di Indonesia? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Lucky Putri Wulandari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lucky Putri Wulandari dari kelas A dengan NIM 0065. Saya izin bertanya kepada kelompok 5 dari kelas A. Mengapakah hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Amiran Naila Farah. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok B, apa saja sih hak kita sebagai warga negara Indonesia? Terima kasih. Baik, karena sudah terdapat beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan, kita tampung terlebih dahulu dan berikan waktu kepada kelompok yang akan menjawab. Jika sudah mendapatkan jawaban, silakan langsung on mic. Izin masuk. Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dira Febrianti mengenai bagaimana perspektif hak kebebasan berpendapat dalam Islam. Menurut perspektif dari agama Islam, manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah dapat diterima, Saudari Dira Febrianti? Terima kasih sudah menjawab. Baik, sama-sama. Permisi, izin masuk. Saya Rica Maharani dari kelompok 5 kelas B akan menjawab pertanyaan dari Oshipa mengenai mengapa undang-undang penting bagi penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagaimana sudah diketahui, hak asasi manusia adalah norma secara universal diakui oleh masyarakat internasional, sehingga sistem hukum di Indonesia yang positivistik harus mengakui keberadaannya, baik melalui undang-undang atau peraturan yang lebih rendah. Dengan adanya ketetapan hukum secara tertulis dan melalui prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan, norma HAM yang awalnya hanya sebatas ikatan normal, namun mengikat menjadi norma hukum yang mengikat. Demikian, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih.
izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu mengapa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang berkaitan erat di mana dalam menjalankannya harus berjalan seimbang. Setiap orang yang mempunyai hak harus menjalankan kewajibannya juga. Seperti contohnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk beribadah dan memeluk agama, sesuai dengan keyakinannya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Di samping hak tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Apakah bisa dipahami, Luki? Baik, bisa. Terima kasih. Iya. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Amira Naila tentang apa saja hak kita sebagai warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sejumlah pasal, yakni pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum, pasal 27 ayat 2 hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 28 hak tentang kemerdekaan berserikat, pasal 28A sampai J, hak asasi manusia, pasal 29 hak atas agama, pasal 30 hak atas pembelaan negara, pasal 31 hak atas pendidikan, pasal 32 hak atas budaya, pasal 33 hak atas perekonomian, dan pasal 34 hak atas kesejahteraan sosial. Begitu, Amira, apa ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, akan dibuka lagi sesi tanya jawab. Silahkan ditampung semua, Mas, ya. Teman-temannya suruh bertanya dulu aja, nanti baru dikumpulin pertanyaannya. Oke, Bu. Baik. Selanjutnya ada Amelia Trioktavianitas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Droktavianing Tias dari kelas A NIM 005. Izin bertanya, mengapa membela negara menjadi salah satu hak dan kewajiban negara? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Aula Nadia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aula Nadia dari kelas B, izin bertanya kepada kelompok 5 kelas B. Pertanyaannya, uraikan dan jelaskan pengertian HAM serta apa saja yang menjadi kewajiban warga negara atas HAM tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Arinil Haq. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anda dari kelas Gimana, Saudari Arinil? Apakah bisa? Baik, kita tunda dulu. Selanjutnya ada
Yasinta. Silakan pada Yasinta. Mohon izin bertanya. Saya Yasinta Filia Rahma dari NIM 125. Apakah dinamika dalam hak dan kewajiban juga ada di bidang kebudayaan? Mengetahui kebudayaan daerah di Indonesia yang sangat beragam. Itu untuk pertanyaan kelompok siapa ya? Dari kelas B. Baik. Selanjutnya ada Dwi Anggraini. Silakan pada Dwi Anggraini. Apakah Dwi Anggraini? Izin masuk, izin bertanya. Saya dari kelompok kelas B, izin bertanya mengenai mengapa undang-undang penting bagi penerapan HAM di Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Saudara Heriski Fitriadi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Fitriadi, NIM 027 dari kelompok C. Saya izin bertanya kepada kelompok 5 kelas C, apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Terima kasih. Oke, untuk Saudara Arinil Haq tadi, apakah sudah bisa on-mic? Oke, belum bisa ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Saudara Jihan Maharani, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jian Maharani, NIM 06 dari kelas A, izin bertanya kepada kelompok 5 kelas A. Apakah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban? Terima kasih. Oke, untuk terakhir kalinya, Saudari Arinil Haq, apakah sudah bisa? Mohon maaf sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arnil Haq dari kelas C NIM 210703110045. Izin bertanya kepada kelompok 5 kelas C. Bagaimana upaya menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Alvina Mailaf. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya kepada kelompok 5 dari kelas B. Saya Alvina Maila Faiza, NIM 0040. Bentuk pelanggaran HAM di Indonesia dapat dikategorikan sebagai apa saja? Sebutkan contohnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Imratul Hasanah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah, NIM 0011. Bagaimana sih cara kita sebagai warga negara untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban? Terima kasih. Baik, yang terakhir ada Saudara Erlangga. Kepada Saudara Erlangga, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erlangga Budi Prasetya dari kelas C. Ingin bertanya, apakah bukti nyata hubungan antara hak asasi manusia dan Islam? Terima kasih. Baik, sekarang karena waktunya mepet, mungkin bisa dipercepat untuk kelompok menjawab pertanyaan yang sudah disebutkan tadi.
Jika sudah menemukan jawabannya, silakan langsung ambil. Izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hairisti. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jawabannya adalah sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Maharani. Apakah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban? Berdasarkan pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Apakah sudah menjawab, Dian? Ya, sudah. Terima kasih. Izin masuk, saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia, yaitu pertanyaannya mengapa membela negara salah satu hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya membela negara secara hukum telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan. Contohnya UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam membela negara. Sedangkan bela negara adalah kesadaran, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Apakah bisa dipahami, Amelia? Iya, bisa. Terima kasih. Izin masuk. Saya dari kelompok C akan menjawab pertanyaan Arinil. Yang pertanyaannya, bagaimana upaya menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jawabannya adalah, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan HAM oleh pemerintah, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan, meningkatkan kerjasama antar kelompok atau golongan, memberi jaminan hak asasi manusia dengan meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Apakah sudah menjawab, Arinil? Baik, sudah. Terima kasih. Ya. Izin masuk. Saya dari kelompok 5 kelas B ingin menjawab pertanyaan dari Aula Nadia. Pertanyaannya,
uraikan dan jelaskan pengertian HAM serta apa saja yang menjadi kewajiban warga negara atas HAM tersebut. Menurut saya, HAM adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang menjadi kewajiban warga negara atas HAM tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33, yaitu tiap-tiap warga negara berhak ikut dalam kegiatan perekonomian yang diusahakan bersama-sama. Terima kasih. Aulan, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Izin masuk, saya Anggraini Intan Permatasari dari kelompok 5 kelas C. Izin menjawab pertanyaan dari Erlangga. Pertanyaannya yakni, apa bukti nyata hubungan HAM dan Islam? Hubungan hak asasi manusia dan Islam. Yang pertama, dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, dalam Islam nyawa sangat berharga. Yang ketiga, Islam mengajarkan umat untuk menjaga lidah. Dan yang terakhir, Islam menghormati kaum wanita. Apakah ada feedback dari Erlangga? Sudah menjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama. Izin masuk, saya Rica Maharani dari kelompok 5 kelas B akan menjawab pertanyaan dari Yasinta, yaitu apa ada dinamika dalam hak dan kewajiban di bidang kebudayaan? Jawabannya yaitu ada. Dalam hal ini, negara itu berkewajiban memajukan kebudayaan nasional. Awalnya, ketentuan tentang budaya ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 32 tanpa ayat. Dan setelah amandemen, undang-undang ini memiliki 2 ayat. Pada awalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini pada pasal 32 menyebutkan pemerintah mempromosikan budaya nasional Indonesia. Tapi setelah amandemen terdapat 2 ayat. Pada ayat pertama disebutkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sedangkan pada ayat kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Perubahan ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk menempatkan budaya nasional pada tingkat yang tinggi. Budaya nasional merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diperkuat dalam menghadapi perubahan global. Terima kasih. Apa bisa dimengerti ya, Sinta? Baik, sudah bisa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Ada, Ibu. Berapa pertanyaan lagi? Sepertinya 2. Oke. Izin jawab pertanyaan dari Imro'atul.
Bagaimana cara menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara? Jawabannya, untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, maka kita harus bisa membedakan yang mana hak dan yang mana kewajiban. Dalam ketatanegaraan maupun hukum, kita harus mengedepankan kewajiban kita selaku warga negara Indonesia. Setelah terpenuhi kewajiban, kita boleh menuntut hak yang seharusnya kita dapatkan. Begitu kira-kira. Izin masuk, saya dari kelompok 5 kelas A. Izin menjawab pertanyaan dari Alvina Maila Faiza yang menanyakan apa saja bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan sebutkan contohnya. Ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yaitu diantaranya penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Lalu yang kedua, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Yang ketiga, perbudakan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa. Dan yang terakhir yaitu ada perampasan hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Seperti itu, apakah bisa dipahami, Alvina Maila? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, apakah terdapat pertanyaan yang belum terjawab? Untuk kelas A, apakah sudah terjawab semua? Izin menjawab, sudah. Untuk kelas B, apakah sudah terjawab semua? Sepertinya sudah. Untuk kelas C, apakah sudah terjawab semua? Dari kelas C sudah terjawab semua. Baik, karena sudah terjawab semua, mari kita tutup sesi tanya jawab ini. Saya mewakili dari kelompok yang presentasi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi salah kata ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Bu. Terdengar Bu. Oke. Senang banget teman-teman hari ini diskusinya aktif, banyak yang bertanya dan lain sebagainya, menanggapi teman-teman yang berdiskusi. Hari ini kita berbicara terkait dengan hak dan kewajiban seorang warga negara. Kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana hal tersebut telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 3 ayat di pasal 1 ayat 3. Terkait dengan hak kewajiban warga negara, karena kita negara hukum, maka semua hal diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan hak itu sendiri, hak seorang warga negara yang pertama adalah persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Jadi di dalam hukum, di mata hukum, semua sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dalam upaya pembelaan negara, hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan, mendapatkan pengajaran, hak fakir miskin dan akan terlantar dipelihara oleh negara. Kewajibannya apa? Menjunjung hukum dan pemerintahan, turut serta dalam upaya pembelaan negara, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan, membayar pajak, menghargai warga negara, memenuhi panggilan aparat penegak hukum ketika ada sesuatu yang diperlukan, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara persatuan dan kesatuan, ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. Kalau ditanyakan, kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Kalau kita berjalan tapi tidak seimbang kaki kita, apa yang terjadi? Jatuh. Itu yang akan terjadi ketika hak dan kewajiban tidak berjalan beriringan.
Bagaimana agar hak dan kewajiban ini bisa seimbang? Hak dan kewajiban kita diatur dalam peraturan perundang-undangan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan apa yang menjadikan suatu peraturan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lauren Friedman dalam sistem hukum dia menjelaskan ada 3 aspek yang menjadikan suatu peraturan itu dapat berjalan dengan baik di dalam suatu masyarakat. Ada 3, ada legal, ada substance, dan juga ada legal, substance, dan ada yang bisa menjawab? Gak ada yang mau nambahin lagi kuis? Legal, struktur, dan substance. Tapi di Indonesia sendiri ada Surjono Sukamto, yang mana di dalam sistem efektivitas hukum dia menyebutkan ada 5 aspek. Yang pertama, ada hukum itu sendiri, ada aparat penegak hukum, ada masyarakat, adanya fasilitas yang memadai, dan juga adanya budaya hukum itu sendiri, budaya dari masyarakat itu sendiri. Ketika 5 aspek tersebut itu dapat terpenuhi, maka peraturan-peraturan yang ada pun akan berjalan sebagaimana mestinya. Kalau tadi ada yang bertanya, lantas bagaimana Bu agar terjadinya keselarasan antara hak dan kewajiban? Kesadaran dari masyarakat merupakan salah satu hal yang terpenting agar hukum itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Agar hak dan kewajiban kita sebagai warga negara kita bisa menjalankan. Jangan hanya menuntut haknya, tapi kita tidak menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Kita mau dilindungi oleh negara, tapi ternyata kita tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Kita tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam suatu negara itu sendiri. Kalau tadi ada yang bertanya juga terkait dengan apa hubungannya hak dan kewajiban ini terhadap Islam. Apakah ada aturan di dalamnya? Teman-teman perlu diketahui bahwa di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 pun menjelaskan bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan seluruh masyarakat, seluruh manusia. Nah, di situ pun kita dijelaskan bahwa agama Islam pun tidak memelihara adanya HAM dan lain sebagainya. Tidak ada yang menginginkan suatu perpecahan, tidak ada yang menginginkan suatu kehancuran. Nah, dengan adanya teman-teman membalancekan diri ya, memantaskan diri, bagaimana kalau kita menuntut hak kepada negara nih, saya mau diayomi, saya mau dilindungi, saya mau negara ini memfasilitasi saya bebas menentukan di mana saya mau memeluk agama apa, saya mau mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Tapi itu tadi, kita juga harus paham apa kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Memelihara kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Jangan kita mau mengotori, merusak dan lain sebagainya, tapi kita mau dilindungi yang seperti apa? Kalau kita tidak tahu tupoksi kita harus yang seperti apa, kita harus menjadi warga negara yang seperti apa. Ada lagi yang menanyakan tadi terkait dengan kalau faktor penunjang hukum tadi sudah ada ya, terkait dengan sistem efektivitas hukum itu sendiri. Terus ada juga yang bertanya terkait dengan apa sih penyebab tidak bisa selarasnya gitu. Nah, yang menjadikan ketidakselarasan itu kan diri kita sendiri. Ketika kita tidak memahami hak dan kewajiban kita, maka ya kita tidak bisa dikatakan seorang warga negara yang baik. Nah, teman-teman di sini yang notabene nanti menjadi akademis gitu ya, keluar dari dunia perkuliahan, teman-teman harus bisa tuh mengedukasi masyarakat. Bagaimana sih ketika kita meminta hak kita kepada negara, kewajiban apa yang harus kita penuhi kepada negara itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan undang-undangnya, di dalam undang-undang berapa aja sudah dijelaskan oleh teman-teman. Sudah ada 3 pemateri hari ini. Oke. Ya, hak dan kewajiban dicantumkan di dalam pasal 26 sampai 30. Terkait dengan dinamikanya, apa yang menjadikan dinamika dan tantangan dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Di dalam kehidupan ini, kita nggak bisa
stagnan atau berhenti. Kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, di mana kita akan terus maju ke depan. Sekarang kita pada posisi 4.0. Nah, bisa tidak mungkin tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi kita sudah memasuki poin 5.0, di mana itu adalah society. Nah, gimana agar kita bisa menyelaraskan, agar kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Kita mengikuti perkembangan zaman, kita mengikuti, akan selalu ada pembaharuan-pembaharuan, kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu sudah menjadikan kita menjadi warga negara yang sadar akan hukum, sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu sendiri. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk minggu depan UTS-nya saya minta teman-teman untuk meresum buku wajib yang telah diberikan kemarin. Semuanya sudah punya ya. Kemarin saya sempat tanya kepada PJ-nya, katanya semuanya sudah mendapatkan bukunya. Nah, untuk UTS saya kasih waktu teman-teman seminggu cukup ya? Atau mungkin 3 hari aja? Ya? Seminggu cukup? Seminggu cukup, insya Allah. Mau 2 hari aja? Oh enggak. Saya nggak sejahat itu kok, tenang aja. Saya kasih waktu seminggu, teman-teman silahkan diresum. Nah, tapi dalam resum jangan cuma ditulis ya. Di dalam resum silahkan dibaca, silahkan dihayati apa isinya buku kewarganegaraan itu. Jangan hanya ditulis aja, tapi juga harus dibaca. Oke? Ada yang ditanyakan terkait dengan penugasan? Oke, kalau tidak ada, ya. Izin bertanya, Bu. Itu resumnya ditulis tangan atau bagaimana ya? Tulis tangan ya, Mbak. Tulis di kertas folio. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan karena saya sudah kasih teman-teman tugas untuk UTS, minggu depan mau tetap kuliah presentasi atau mau di-skip dulu? PJ-nya? Oke, nanti biar PJ-nya yang hubungi saya, kayaknya teman-teman masih bingung. Oke, terkait dengan penugasan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.